dalam konteks kita melakukan exploratory data analytics, sebenarnya ini adalah suatu metode yang sangat simpel karena masih menggunakan statistical approach gitu ya, tetapi statisticalnya ini sudah diarahkan untuk menuju ke tadi preskriptif, deskriptif, preskriptif, nanti prediktif, dan in the end kognitif, kan gitu. Nah, jadi berbeda nanti dengan pendekatan statistik kuantitatif ya, yang biasa dipakai di dunia statistik pada normalnya, pada umumnya. Nah, mari kita coba istilahnya itu kita coba dalami masing-masing. Mungkin untuk beberapa bagian saya akan menjelaskan cepat karena beberapa saya yakin teman-teman sudah memahaminya secara statistik knowledge-nya ya gitu. Jadi pertama begini, yang dilakukan dalam dalam exploratory data analytics itu adalah kita mencoba konsepnya adalah men-summary, statistik summary. Jadi kita mencoba meringkas data yang dimiliki kita itu seperti apa. Nah, meringkas ini maksudnya bukan hanya meringkas, bukan seperti kita misalnya punya katakanlah 500 kata, kemudian kita diminta untuk meringkas menjadi satu kalimat, bukan semacam itu. Nah, tetapi kita punya banyak data, angka, tapi kemudian kita men-summary. Nah, kalau kita kembali melihat summary ini akan menghasilkan angka yang dia merepresentasikan karakteristik dari angka tersebut. Nah, sehingga kita harus hati-hati di sini karena dalam summary ini nanti kita bisa melakukan summarization terhadap properties ya, contohnya frekuensi, location, persebaran dan seterusnya. Dan kemudian untuk melakukan kalkulasinya ini harus menggunakan yang namanya single pass through the data. Nah, ini semacam apa? Mari kita pelajarin dulu masing-masing itu modelnya seperti apa. Mungkin teman-teman masih ingat apa itu frekuensi dan mode ya. Nah, jadi kalau frekuensi ini adalah atribut dari value yang dia mempresentasikan percentage ya, presentasi dari suatu waktu dalam suatu waktu di mana value yang muncul itu berasal dari sumber dataset tertentu. Nah, jadi ini tentu saja frekuensi ini akan menampilkan suatu suatu jumlah tertentu yang merepresentasikan atribut tertentu dalam satu set data. Nah, ini bisa kita lihat ya, jadi misalnya ketika kita sampaikan di kelas kita ada 40% itu adalah perempuan dan 60% adalah laki-laki, maka itu adalah menjadikan kita frekuensi, informasi frekuensi. Nah, dari 40-60% itu dengan ditambah dengan atribut tadi, maka kemudian kita akan punya insight, oh berarti, nah gitu ya, saat ini yang namanya kuliah di ilmu komputer itu sudah bukan lagi tanda kutip didominasi oleh para laki-laki ya, sehingga sudah banyak anak para perempuan yang juga atau wanita yang mempelajari hal ini. Jadi semacam itu. Jadi ketika kita menampilkan frekuensi, maka kemudian orang akan tertrigger untuk kemudian terpantik ya pikirannya untuk memunculkan sintesis atau memunculkan hipotesis-hipotesis yang tertentu. Jadi jangan sampai cuma frekuensi itu hanya sekedar number, jumlah begitu ya, tapi juga harus sesuatu. Nah, kemudian biasanya ini akan ada namanya mode ya. Mode ini adalah atribut yang sering sekali muncul dalam suatu frekuensi tertentu ya. Kemudian biasanya bentuknya adalah ini ya, use with the categorical data ya. Jadi kita punya kategori-kategori data tertentu yang sudah ditentukan ya, jadi semacam itu. Nah, kemudian kita juga mengenal mungkin presentil ya. Presentil ini digunakan untuk membuat suatu presentase tertentu ya gitu dan seterusnya. Kemudian ini saya skip saja karena mungkin ini statistik dasar saja. Kemudian kita juga mengenal mean dan median ya. Ini sangat penting sekali. Ini sering sekali saya sedikit meng-highlight. Kita sering melihat teman-teman ketika mengambil misalnya data, kemudian di rata-rata, kemudian dicari nilai tengahnya, nah itu kemudian dipakai untuk mengambil kesimpulan. Padahal belum tentu rata-rata itu bisa dikatakan untuk menyimpulkan sesuatu dan sebaliknya. Nah, bisa jadi pada suatu dataset tertentu, mean itu bermakna mewakili semuanya, tapi pada titik tertentu, kadang median itu lebih cenderung menampilkan sesuatu. Contohnya seperti di lab saya,
lab jaringan komputer, kalau kita bicara rata-rata performance jaringan komputer, itu tidak akan merepresentasikan kecepatan sesungguhnya. Kenapa? Karena kita punya peak hours, kita punya waktu kapan seorang user itu mengakses data secara bersamaan dan sejenisnya. Nah, tapi bisa kita wakili dengan median semacam itu. Tapi itu juga tidak bisa berlaku untuk hal yang sejenis tapi di bidang ilmu yang lain, kan begitu. Nah, ini menjadi menarik. Kemudian kita juga punya range, ya, nilai maksimum dan minimum. Kemudian juga ada yang namanya standar variasi atau standar deviation. Nah, standar deviation ini juga penting karena kelihatannya itu seperti nilai yang menyimpang, tapi sebenarnya itu penting. Nah, sebenarnya begini, saya ingin mengatakan begini, jadi ini pendekatan statistik dari summary statistik yang berupa frekuensi dan mode, percentile, kemudian mean dan median, itu kemudian ada range, min, max, dan kemudian variance, itu harusnya dikeluarkan dulu atau dihasilkan dulu dalam fase kita memproduksi sebuah descriptive analytics, ya, kayak gitu. Jadi itu wajib dilakukan. Kenapa? Karena kalau kita bisa menghasilkan ini semua, maka sebenarnya teman-teman terbantu untuk melihat, menguasai landscape datanya dari A sampai Z. Apakah memang dari sisi dari sisi pengetahuan tentang knowledge tentang datanya teman-teman memahaminya dengan baik apa tidak. Jadi kayak gitu. Kalau ada satu saja yang kelewat, tidak dikerjakan, maka sebenarnya dipertanyakan. Jadi ini seperti langkah-langkah atau SOP yang harus dikerjakan agar kemudian sebuah proses data analitik itu jadi benar, begitu ya. Jadi semacam itu. Itu tadi adalah summary. Kemudian yang kedua adalah kita melakukan teknik visualization. Ya, jadi gitu. Nah, ini agak berbeda. Kita mencoba mengkombinasikan tadi dari statistik, gitu ya, deskriptif, kemudian kita melakukan visualisasinya. Nah, ini sebenarnya visualisasi itu pengertiannya begini. Ini seperti kita berkomunikasi, ya, atau kemudian menyampaikan, mengubah dari data yang sifatnya itu flat gitu ya, teks gitu, kemudian atau bisa juga tabel, itu kemudian kita mencoba menampilkannya melalui teknik visual yang memfokuskan pada dua hal sebenarnya. Pertama, karakter datanya, yang kedua adalah relationship-nya. Nah, tujuannya untuk apa? Visualisasi ini digunakan untuk membantu manusia memahami dan mengeksplorasi data yang kita punya. Kenapa? Karena kalau kita bicara dengan human, ini mereka biasanya lebih mudah untuk memahami data yang sangat besar itu dengan melakukan visualisasi. Jadi semacam itu. Kemudian kita bisa mendeteksi pattern globalnya, generalnya, dan kemudian trennya. Dan yang lebih penting lagi, sebenarnya kita ingin melihat apakah ada outlier atau pattern yang tidak biasa. Nah, contohnya seperti ini, kita punya surface temperature, gitu ya. Kemudian kita tampilkan di sini, kemudian dengan visualisasi gambar dengan warna, maka kita akan mendapatkan sesuatu. Kemudian kita kasih legend di sini dengan temperaturnya, maka kemudian kita akan bisa orang langsung akan melihat pattern-nya, melihat relationship-nya. Bahwa misalnya ya, bahasa awam ternyata temperatur tertinggi yang di laut itu terjadi di jalur Khatulistiwa, misalnya begitu. Nah, ini salah satu kemudahan untuk melakukan itu tadi, apa yang namanya visualisasi. Nah, tahap ini belum sifatnya ini belum, tanda kutip, belum melakukan analitik yang hebat sebenarnya. Ini hanya sekedar untuk tadi data yang ada dalam data angka, kemudian direpresentasikan menjadi visual yang mensummary sebenarnya gitu ya. Jadi tapi dengan teknik visual. Nah, ini yang dilakukan dengan konteks visualization. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan representation ya, representation. Jadi ini melakukan proses mapping agar informasi itu punya visual format ya. Ini nanti terdiri dari kita mengidentifikasi data objeknya, kemudian atribut-atribut yang dimiliki
dan relationship-nya. Masih ingat teori database? Nah, kita harus menginterpretasi ini apakah ada entitasnya, di entitas itu punya data apa saja, dan kemudian relationship-nya seperti apa. Nah, kemudian kita hubungkan satu sama lain, dan kemudian kita translate menjadi graphical element. Jadi seperti point, shape, color, dan seterusnya. Nah, ini bisa dilakukan untuk melakukan semacam exploratory data analytics dengan konsep semacam ini. Kemudian kita bisa juga melakukan arrangement, ya. Ini adalah kita melakukan visual element tapi dengan display, ya. Kemudian ini untuk ini digunakan sebenarnya untuk membuka landscape kita. Apakah kita pemahaman kita tadi melihat sampel data analitik dengan statistical sebelumnya itu terkonfirmasi oleh visualnya. Jadi misalnya kalau kita mendapatkan semacam ini, maka kita akan punya punya feel yang lain begitu. Nah, jadi ini juga menarik. Jadi kita bisa ternyata pengelompokan atau performance dari suatu antar universitas di Indonesia itu ternyata arahnya semacam ini. Ternyata UGM dekat-dekat dengan ITB, dengan UI atau seterusnya. Kita bisa melihat jaraknya. Oh, ternyata misalnya ini ada FLU dengan HAR itu ternyata jauh sekali. Nah, ini mengindikasikan semacam apa. Nah, ini akan memudahkan kita kalau misalnya datanya sangat besar, ya, datanya sangat besar, kita tinggal display. Tapi kalau kita hanya mengandalkan angka dalam tabel, maka kalian bisa bayangkan itu scrollnya akan sangat-sangat akan sangat-sangat sulit ya untuk diikuti. Nah, ini menjadi menarik. Nah, kemudian kita juga punya selection ya, selection. Nah, selection ini digunakan untuk mengeliminasi beberapa objek atau atribut yang memang dalam tahap eksplorasi ini kemudian terkonfirmasi bahwa itu tidak diperlukan ya gitu, karena kita sudah melakukan ini yang namanya selection dengan memilih subset dari atribut yang menurut kita itu akan sangat berimplikasi. Mudahnya ini untuk mendapatkan dimensionality reduction yang lebih bermanfaat untuk mengurangi dimensi dari data tersebut. Nah, kemudian ya ini menjadi sangat penting. Kemudian kita bisa melakukan ini juga ya, memilih subset dari objek ya. Jadi ini menjadi sangat penting. Nah, sebenarnya selection ini kalau dipahami seperti ini kata mudahnya. Kita mencari sudut pandang bagaimana membahas atau menampilkan data itu dengan sudut pandang atau entry point yang benar. Nah, jadi gitu. Jadi misalnya nih challenge-nya, saya mengeksploratory mempunyai dashboard tentang COVID gitu ya. Kemudian saya tampilkan di awal itu jumlah orang yang meninggal hari ini. Nah, itu apa efeknya? Nah, kita mulai melihat kayak gitu. Nah, ini menjadi sangat tantangan kita akan semacam itu ya. Nah, kemudian beberapa teknik yang digunakan untuk melakukan visualization bisa macam-macam. Kita mengenal histogram ya. Ini biasanya digunakan untuk, nah ini biasanya kalau saya, kenapa pasti kalian bertanya ini kok diajarin teori histogram dan seterusnya? Karena gini, sering kali kita melihat bahwa teman-teman ilmu komputer itu untuk memilih diagram pun itu tanda kutip banyak miss-nya. Nah, nanti kita coba lihat ya, kenapa itu terjadi. Karena ya tadi kita menganggap visualisasi itu hanya bagian make up ya, mempercantik suatu tampilan. Tapi sebenarnya kalau kita amati suatu kalau bahasa saya, kita menampilkan memilih histogram atau graphical yang lain, itu seperti kita menuliskan kesimpulan. Nah, itu tanggung jawab terbesarnya ada di situ. Oke, kita mari bahas histogram. Biasanya digunakan untuk distribution of value dari single variable. Nah, jadi kita mencoba untuk menampilkan, memvisualkan distribusi dari variabel yang bersifat tunggal, single, gitu ya. Meskipun nanti dalam beberapa histogram ada yang bisa di-compare menjadi dua variabel, tapi biasanya akan saling berdiri sendiri-sendiri. Kemudian ya terdiri dari beberapa informasi akan di-divide menjadi bar plot ya. Kemudian ada height-nya bisa dilakukan dan seterusnya. Kemudian bisa juga nanti besarnya atau ukuran dari histogram ini sangat tergantung dari jumlah data yang muncul. Itu kalau ada yang menyebutkan model semacam itu seperti single single dimension dari histogram. Karena histogram juga bisa melakukan
two dimensional ya, two dimensional histogram, karena ini memperlihatkan joint contribution atau kontribusi gabungan antara dua atribut yang muncul ya. Jadi kita kayak punya sumbu X, Y, dan Z begitu. Kita kan punya kayak gini. Nah, pertanyaannya kan seperti ini. Kapan kita menggunakan grafik ini dan untuk tipe data seperti apa? Nah, itu kita harus sangat tepat begitu. Nah, seorang data scientist itu bertanggung jawab terhadap itu. Seorang data analis itu bertanggung jawab terhadap itu. Bagaimana kita memilihkan suatu tampilan visualisasi untuk eksplorasi yang tepat. Kemudian kita juga punya misalnya box plot. Nah, ini biasanya digunakan untuk apa kan gitu. Nah, sebenarnya ada dua. Jadi ini ditemukan oleh J2K. Ini tools yang sangat-sangat bagus ya menurut saya. Box plot ini sangat berguna karena dia sekaligus menampilkan minimal itu adalah 3 informasi di situ. Coba teman-teman renungkan dulu. Ini grafik ini menunjukkan apa? Informasinya apa? Pertama adalah kita akan punya yang namanya range, ya enggak? Range dari persentil yang masih dianggap valid dari sebuah kumpulan data. Terus kemudian kita punya box plotnya ini. Nah, ini adalah nilai maksimum dari sebuah data yang dianggap itu sangat signifikan. Tapi pada sisi tertentu kita akan juga punya outlier. Nah, jadi nggak sembarangan tampilan ya box plot ini, tapi dia akan bermakna atau menampilkan suatu informasi yang cukup lengkap. Nah, ini sering terjadi. Kalau di dunia misalnya di pergerakan harga saham misalnya, itu sering dipakai untuk menunjukkan performance dari harga saham yang muncul. Tiba-tiba muncul outlier dominan karena ternyata dia saham itu ternyata menarik investor tertentu dan kemudian menyebabkan aksi pembelian besar-besaran misalnya gitu, sehingga muncul outlier. Nah, itu akan memunculkan dia ada apa nih? Apakah spekulatif atau ada fraud atau jangan-jangan memang perusahaan itu memiliki citra yang baik kemudian membuat dia menjadi diinvest cukup banyak. Jadi semacam itu. Itu bisa terjadi. Nah, ini digunakan bisa untuk melakukan komparasi antar atribut. Jadi kita bisa melihat seberapa fit atribut itu bekerja satu sama lain. Ya, jadi semacam itu sangat penting sekali. Kemudian kita juga punya scatter plot ya. Ini atribut value yang mendeterminasi atau menentukan posisinya. Biasanya digunakan dengan metode two dimensional scatter plot ya. Tapi bisa lebih dari situ tergantung dari kebutuhan yang dilakukan. Dan biasanya modelnya semacam ini, dia bisa dikombin dengan cukup banyak atribut. Jadi kita punya setiap atribut kita coba head to head ya, antara misalnya spa length dengan spa width gitu ya, nanti akan menghasilkan atribut yang di kolom 2 atas ini dan seterusnya. Nah, ini akan menunjukkan apa efeknya ketika dua variabel ini kita hadapkan satu sama lain. 4 variabel nih, 4 variabel ke atas dihadapkan satu sama lain. Nah, kemudian kita bisa menarik ini perbandingan masing-masing itu seperti apa, kayak gitu. Oh, ternyata yang dominan ternyata memang terdapat 2 klaster, misalnya yang merah dengan yang biru, dan ternyata ujung-ujungnya yang paling dominan adalah yang merah. Nah, mungkin kalau teman-teman sekarang bisa melihat kayak visualisasinya apa namanya itu Twitter monitoring begitu ya tentang politik, itu kan nanti kelihatan itu ada yang merah, ada yang biru, ada yang kuning. Nah, itu basically dari situ. Terus kemudian kita juga punya contour plot ya, itu menunjukkan untuk biasanya ada measure terhadap spatial grid ya. Ini dilakukan untuk itu ya. Jadi setiap kontur merepresentasikan suatu similar value yang sama ya. Dan kemudian terdapat boundaries dari masing-masing region ya, dan kemudian bisa menunjukkan sesuatu. Jadi contohnya semacam ini. Jadi kita akan punya apa? Kalau bahasa saya ini bukan hanya kontur dalam artian tinggi rendahnya suatu daerah atau tanah gitu, tetapi lebih ke arah apa namanya batas ya, batas antar kontur sebenarnya. Nah, ini yang paling penting di situ. Nah, kemudian kita juga punya paralel koordinat ya, digunakan untuk high dimensional data, dalam artian memang kita memiliki harus berhadapan dengan cukup banyak data-data multidimensional, kayak gitu. Nah, ini biasanya akan modelnya semacam ini, jadi kita harus membandingkan cukup banyak variabel data, kemudian skenario pengujian masing-masing, dan kita harus kemudian
untuk melihat trennya kan seperti melihat polanya semacam apa. Nah, ini salah satu digunakan dalam konteks kita melakukan visualisasi. Kemudian banyak sekali yang lain, teman-teman bisa akses di tempat yang lain beberapa contoh visualisasi. Tapi ini adalah yang basic yang harus yang harus dikuasai oleh kita semua dalam konteks kita belajar tentang teknik exploratory dan exploratory data analitik untuk mendukung descriptive dan prescriptive analytics ya. Oke. Nah, itu yang paling penting, jadi untuk secara teori. Nah, kemudian saya akan membahasnya, bagaimana kemudian kita